ini, baik silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800/2022 atas nama terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Untuk melanjutkan nonton, tolong klik tombol subscribe. 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 Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta kembali digelar Senin 19 Desember 2022. Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ada 5 orang ahli yang dihadirkan, yaitu Ferdianto Ar-Rasyid, ahli psikologi, Sirajul Umam, ahli biologi forensik, Firasania, ahli DNA, Arif Sumirat, ahli balistik, dan Priyanto, ahli bidang forensik. Sementara itu 5 terdakwa juga dihadirkan langsung dalam persidangan, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara Richard Eliezer mengikuti jalannya sidang melalui daring. Keterangan saksi ahli ini dibutuhkan hakim untuk mendalami hasil otopsi Yosua Huta Barat terkait jumlah tembakan. Pada pekan lalu ahli balistik menyebut ada 10 warnanya yang disebutkan, terus 8 dari jenis Glock dan 2 dari jenis orange, white, black. Dalam persidangan sebelumnya terdapat sejumlah keterangan Sambo yang janggal. Jadi di sini ada keluaran, kita ambil kalau yang kuning hijau ini brown, tadi kan orange, white sama black. Nah seperti ini bro. Ya, perbedaan keterangan soal jumlah luka tembak di tubuh Brigadir Yosua itu yang cukup mencuri perhatian dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi ahli pada hari ini. Kita akan diskusikan berapa sesungguhnya jumlah tembakan yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Sudah bergabung bersama dengan kami 2 narasumber dari luar studio. Yang pertama ada Bung Fredrik J. Pinakunari, kuasa hukum dari Barda Eliezer, dan juga jubir Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Clarissa. Selamat malam Dr. Clarissa dan Bung Fredrik. Selamat malam. Baik, saya ingin langsung ke Dr. Clarissa sebagai ahli forensik ya tentu saja. Ini kita lihat ada 2 keterangan berbeda. Ketika saksi ahli yang satu menyebutkan ada 7 tembakan, sementara otopsi yang kedua ini kalau masang taruh bawah ya Pak Bro. Jadi posisi kalau ini kan kalau hujan nanti aman. Kalau dari segi pakaran Anda, Dr. Clarissa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum saya menjawab, pasti saya harus sampaikan disclaimer yang terlebih dahulu, yaitu bahwa saya bukan pemeriksa. Sehingga ketika muncul pertanyaan bahwa mana yang benar gitu ya, ada berapa luka tembak, tentu akan kembali lagi kepada kompetensi dan juga kewenangan dari para pemeriksa. Nah, jika kita melihat tadi, karena kalau saya mengikuti dari siaran bahwa sebenarnya pemeriksa pertama dan pemeriksa kedua itu memiliki kesamaan. Namun nanti jumlah luka tembaknya itu nanti akan bergantung pada interpretasi dari apa yang sudah mereka lakukan dari pemeriksaan. Satu lagi tadi ada perbedaan pada kondisi jenazah yang telah diperiksa juga. Namun secara substansial luka tembak yang ada itu memang sudah ditemukan oleh kedua dokter pemeriksa, baik itu pemeriksa pertama maupun pemeriksa yang kedua. Seperti itu. Oke, Dok. Kondisi jenazah itu bisa mempengaruhi ya hasil dari kesimpulan berapakah kemudian jumlah luka atau luka tembak dalam sebuah tubuh jenazah misalnya. Baik, jadi kalau kita memeriksa jenazah itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kita lakukan analisis. Nah, itu sebabnya seperti yang disampaikan di dalam sidang bahwa pada waktu kita melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi itu tidak serta-merta kita langsung membuka jenazahnya, tetapi kita juga harus melakukan yang namanya pemeriksaan luar. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi jenazah itu sendiri, di mana ada kemungkinan bahwa pada jenazah itu dan jenazah lain itu ada perbedaan-perbedaan. Kenapa bisa terjadi
perbedaan yang pertama bisa karena kondisi sebelum seseorang meninggal dunia seperti penyakit bawaannya. Kemudian kalau kondisi setelah seseorang meninggal dunia, maka kita juga harus mempertimbangkan apa saja yang sudah dilakukan pada jenazah tersebut. Atau ada intervensi apa, kemudian ada perubahan apa yang bisa menunjukkan atau mengakibatkan perubahan pada gambaran duka. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Menarik keterangan Anda atau jawaban dari Anda, Dr. Clarissa. Bung Fredrik, kalau dilihat dari pernyataan Anda kan ada 7 ya, di mana luka 5 tembakan dari klien Anda, 2 barangnya menyebutkan dari Ferdi Sambo. Dan mendengar perbedaan jumlah luka tembakan dari keterangan saksi, apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Pertama, perlu Tali dulu, Pak. sampaikan bahwa dari berbagai indikasi dan juga saksi-saksi yang ada membuktikan bahwa dari klien kami beberapa kali selalu menyampaikan 3 sampai 4 kali. Dan oleh saudara FS disampaikan 5 kali. Jadi itu ada perbedaan. Cuman hakim dalam beberapa kesempatan menanyakan kepada saudara Ferdi Sambo, kalau Anda bilang tidak menembak dan Anda bilang Richard hanya 5 kali, terus 2 kali itu dari mana? Ya, sementara di situ yang mau pistol ya mereka berdua. Jadi dari persidangan kami dapat melihat indikasi bahwa hakim cukup meyakini bahwa ada penembak lain selain klien kami, dan itu tentu arahannya adalah saudara Ferdi Sambo. Ya, nah itu yang terjadi dalam persidangan beberapa hari ini. Nah, saya mau sampaikan tentang hasil sidang tadi tentang masalah berapa luka ya. Tadi ketika Dokter Farah diperiksa, Dokter Farah ini yang melakukan otopsi itu pada tanggal 8 Juli. Menurut beliau itu luka tembak masuk 7 ya, dan dari 7 luka tembak masuk itu ada 2 yang bersifat fatal. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Ade Firmansyah, ahli forensik. Nah, Dr. Ade ini melakukan apa yang dinamakan ekshumasi, yaitu pemeriksaan terhadap jenazah yang sudah dikubur dan digali kembali. Ya, dalam waktu itu sekarang kita sambung kabelnya. Ini kan tadi kabelnya kita cek dulu paling gampang yang ke power, ke listrik langsung. Kita cek dulu di sini ada warna black, jadi black sama satu-satu ya bro, black dulu. Oke, black ini dia langsung masuk ke apa namanya, ke power. Dan yang kemudian Dokter Ade itu menjelaskan bahwa yang di jari itu tembak masuk sendiri, tapi dari lengan bawah kiri hingga ke jari ya. Dan kemudian yang di bawah mata itu adalah lintasan. Bung Fredrik, kalau ini dari jadi Anda sendiri power itu meyakini keterangan saksi ahli yang mana dari ahli forensik yang diperiksa pada hari ini yang jumlahnya hitam. 5 luka tembakan Tadi kan hitam, bilang lagi hitam masuk ke power ini. Nah, hitam ini masuk ke power. Ini apa namanya, jadi satu Pak Bro, jadi nggak apa-apa, ini satu jalur itu. Oke, terus itu orange sama white, orange sama putih. Yang putih menurut tim kuasa pembelaan tidak begitu dipersoalkan, tapi meyakini bahwa 2 biru ini ke power, nanti masuk ke sini. Nanti berarti kurang 1 ini. Oke, kembali ke Dr. Clarissa, kalau kita
flashback lagi ke proses otopsi mungkin ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal otopsi ya, dok, Ini prosesnya seperti apa? Bagaimana prosesnya sampai kemudian ada hasil yang bisa didapatkan dan ketika hasilnya berbeda ini seperti apa sebenarnya sebaiknya oren ke kapasitor, oren ke kapasitor. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Renat. Pertanyaan ini Tapi sangat kapasitornya bolak-balik nggak sekali. apa-apa, bro. Jadi sebenarnya Oren ke kapasitor. ketika kita mau melakukan pemeriksaan, Terus tentu dalam kaitannya dengan buat hukum, ke harus kapasitor, ada surat buat permintaan kapasitor. visum. Kemudian setelah ada surat permintaan visum, maka kita juga akan mencermati Pastor apakah kaki yang satunya diminta adalah lagi. pemeriksaan luar dan apakah dilanjutkan Oke. dengan pemeriksaan dalam. Nah, jadi Dari kalau sudah white ada dua-duanya, maka kami harus melakukan pemeriksaan luar, kemudian pemeriksaan dalam. dari white langsung ke kapasitor terus ke power. Dari white kapasitor power, oke. Nah, yang hitam yang tadi keliru, ini kurang panjang Pak Bro. Ini langsung nancep ke sini, nancep ke sini karena nggak ada jacknya. Kita langsung aja nanti jack tong. Lengkap sehingga bisa diambil sebuah pada hasil pemeriksaan. Tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena apakah pemeriksaan itu adalah pemeriksaan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, tentu kalau sudah ada pemeriksaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua dengan jangka waktu yang berbeda, tentu akan ada hal yang berulang-ulang. Mungkin kalau tadi kita mendengarkan contohnya darah di dalam rongga dada, yang pertama ada, pemeriksaan kedua tidak ada. Tapi kembali lagi yang menjadi inti pertanyaan, manakah yang harus dipercaya? Yang pasti sebagai seorang dokter forensik, kami harus berdasarkan keilmuan. Jadi apa yang kami temukan, kemudian dari keilmuan yang ada, itu yang harus kami sampaikan. Jadi tidak mungkin mengada-ngada seperti itu. Oke, menarik perspektifnya Dr. Clarissa. Tapi kita harus sudahi diskusi terkait dengan misteri penembakan atau jumlah luka tembak di tubuh Yosua ini. Mari kita akan simak sidang-sidang berikutnya. Fakta-fakta apa lagi yang akan terungkap. Terima kasih banyak Dr. Clarissa, Jubir Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan juga Bung Frederick. Terima kasih banyak kuasa hukum dari Baradae. KPK tetapkan Hakim Justisial Mahkamah Agung Edi Wibowo sebagai tersangka korupsi. Oke, ini ground kita tancap sembarang di mana aja boleh. Hanya boleh ya ke body gitu loh Pak Bro. Tancap sembarang ke body. Ini Pak Bro. Nah, oke. Selesai. Nah, kita coba. Ini
lives of others. Chamberlain University is committed to you. With the relentless support. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda hari ini mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi terkait tempat kejadian perkara pembunuhan, di mana salah satunya mendengarkan keterangan saksi ahli poligraf. Pemirsa. Permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang mulia. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah tahapan pretest. Tahapan pretest adalah tahapan di mana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf. Nah, di dalamnya ada Ini tes kipas tanpa Dan kita akan kembali melihat seperti apa perkembangan terkini di Pengadilan Negeri tanpa Jakarta Selatan. Kita saksikan indoor. Hakim Wahyu Iman Santoso sudah ada di mejanya bersama dengan 2 hakim yang membantu, Hakim 1 Morgan Simanjuntak dan Hakim 2 Ali Nurul Sujono maksud kami. Kita dengarkan pernyataan dari Hakim Wahyu Iman Santoso berikut ini, saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat kita hari ini? masukkan N. Baik, silakan pindah samping tempat duduk penasihat hukum saudara. Gini Pak Bro. Sidang perkara nomor 798 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum atas nama. Sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Richard, sehat hari ini? Baik, saudara sudah di samping. Sidang perkara nomor 799 PIT 2022 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tekernya. Saudara Riki, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800 PIT 2022 atas nama terdakwa nyala. dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, Saudara Kuat, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara.